Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya, Shalom, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jurnal Dwi Mingguan Modul 3.2. Modul 3.2 yaitu, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iko Mangpartayasa, SST, PAR, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Saya saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Banjar. Jurnal Dwi Mingguan merupakan salah satu tugas yang harus dibuat oleh calon guru penggerak. Jurnal ini merupakan refleksi semua pengalaman dan ilmu yang didapat selama 2 minggu. Jurnal refleksi Dwi Mingguan ini saya memilih menggunakan model 4F yang dikembangkan Dr. Roger Greenaway. Model 4F adalah sebuah pendekatan refleksi yang digunakan untuk memandu individu dalam merenungkan pengalaman mereka dalam konteks kerja sosial. Pendekatan ini memiliki 4 dimensi yang mengarahkan proses refleksi yaitu, feelings atau perasaan, facts atau fakta, findings atau pembelajaran, dan future atau masa depan. Fact atau peristiwa. Pembelajaran paket modul 3.2 ini membahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Materi di modul ini bagi saya merupakan hal baru yang saya pelajari, merupakan informasi penting, dan menambah pengetahuan saya sebagai guru. Pembelajaran di modul ini adalah 1. Mulai dari diri, 2. Eksplorasi konsep, 3. Ruang kolaborasi, 4. Demonstrasi kontekstual, 5. Elaborasi pemahaman, 6. Koneksi antar materi, dan 7. Aksi nyata. Setelah mempelajari materi, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya memahami bahwa manajemen sumber daya yang efektif tidak hanya tentang alokasi yang tepat, tetapi juga bagaimana sumber daya ini dapat mendukung tujuan strategis sekolah. Fokus pada pengembangan kompetensi guru, penggunaan teknologi yang optimal, serta pemeliharaan lingkungan sekolah menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang kondusif. Feelings atau perasaan. Saat mempelajari materi, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya merasa termotivasi dan lebih percaya diri dalam mengelola berbagai aspek di sekolah. Ada juga rasa tanggung jawab yang semakin kuat karena saya menyadari bahwa keputusan dalam mengelola sumber daya berpengaruh besar pada kualitas pendidikan dan kesejahteraan seluruh warga sekolah. Materi ini memberikan perspektif baru yang memicu semangat untuk terus berinovasi dalam pengembangan sekolah. Findings atau pembelajaran. Setelah mempelajari materi, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya belajar bahwa kepemimpinan yang efektif dalam konteks pengelolaan sumber daya membutuhkan perencanaan strategis, kolaborasi, dan kemampuan untuk memaksimalkan potensi setiap sumber daya yang ada. Penting untuk melihat pengelolaan sumber daya sebagai investasi jangka panjang yang berfokus pada pengembangan kompetensi guru, penyediaan fasilitas yang mendukung pembelajaran, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Pembelajaran ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana mengoptimalkan sumber daya untuk mendukung visi dan misi sekolah. Selain itu, saya juga menyadari bahwa pengelolaan sumber daya bukan hanya tentang hal-hal material seperti anggaran dan fasilitas, tetapi juga tentang sumber daya manusia. Memberdayakan guru dan staf melalui pelatihan dan dukungan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Future atau penerapan. Kedepannya, saya akan fokus menerapkan pengelolaan sumber daya yang lebih strategis dan berkelanjutan di sekolah. Langkah pertama adalah merancang program pelatihan yang berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Saya juga berencana menerapkan manajemen anggaran yang lebih transparan dan melibatkan seluruh warga sekolah dalam perencanaan, sehingga setiap keputusan didasarkan pada kebutuhan nyata dan visi bersama. Dengan kolaborasi yang lebih erat, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan berdaya saing. Kesimpulan. Setelah mempelajari materi, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya memahami bahwa kepemimpinan yang efektif membutuhkan strategi dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan alam. Dalam pelaksanaannya sebaiknya menerapkan identifikasi terhadap 7 aset seperti yang ada pada materi modul 3.2. Fokus pada pengembangan kompetensi guru, transparansi anggaran, kolaborasi, dan pemanfaatan aset sekolah secara maksimal, adalah kunci dalam mencapai pengembangan sekolah yang berkelanjutan dan berkualitas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal Dwi Mingguan Modul 3.2, mohon maaf jika ada kesalahan yang saya buat secara tidak sengaja. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya, Shalom, salam kebajikan, Om Santi, 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 Om. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.